Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Nah, anak-anak akan dibagi menjadi 5 orang dalam satu kelompok. Ya, silakan ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberitahu materi kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai tema cinta, aku cinta bumi, mengenai tanaman, lebih khususnya mengenai pohon. Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini akan dapat berjalan dengan lancar dan pastinya akan memberikan manfaat bagi kita semua. Ayo kita angkat tangannya semua, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua pada hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat, dan semoga hari ini kita diberikan kelancaran sampai akhir pelajaran. Nah, sebelumnya Ibu sudah memberitahu ya bahwa hari ini kita akan belajar mengenai tema aku cinta bumi, lebih khususnya mengenai pohon. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah gambar. Itu gambar pohon. Nah, Ibu pasti tahu ini, anak-anak sudah pasti mengetahui kan apa itu pohon. Di luar sekolah kita sudah banyak itu pohon. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, anak-anak di sini ada yang tahu tidak apa itu pohon? Yuk, siapa yang tahu? Iya, pohon itu adalah tanaman yang memiliki batang, akar, serta daun. Nah, di antara bagian-bagian pohon ini memiliki masing-masing fungsi. Nah, ada yang tahu nggak? Nah, yang pertama itu kita mulai dari bagian-bagian pohon terlebih dahulu ya. Yang pertama itu ada daun. Nah, daun pada pohon ini berfungsi sebagai tempat masuknya sinar matahari agar terjadinya fotosintesis. Nah, yang kedua ini ada yang tahu? Ya, ini adalah batang. Nah, jadi batang ini berfungsi sebagai tempat mengalirnya air yang masuk melalui akar. Nah, yang terakhir yaitu ada akar. Nah, jadi akar di sini ada berfungsi sebagai alat untuk mengambil air yang ada di tanah ya. Jadi akar ini sangat berperan penting agar terjadinya proses pertumbuhan pada pohon. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu nggak apa saja pohon-pohon yang ada di sekitar kita? Ya, boleh Doni? Nah, pohon yang ada di sekitar kita itu salah satunya adalah pohon mangga. Nah, jadi itu juga termasuk pohon ya. Pohon mangga juga memiliki daun, memiliki batang, serta memiliki akar. Nah, ada yang tahu lagi nggak? Ya, pohon cemara, boleh. Ada lagi? Pohon beringin, ya. Pohon beringin, pohon cemara, pohon mangga, pohon jambu, ya itu semuanya termasuk ke dalam pohon ya. Nah, selanjutnya kita akan pohon ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kita semua. Ada yang tahu nggak salah satu manfaat yang diberikan oleh pohon? Ya, boleh. Iya, jadi pohon itu berfungsi sebagai pohon itu bisa melindungi kita dari panasnya matahari serta debu. Ya, benar sekali ya. Jadi pohon di sini bisa menghindari kita dari sinar matahari. Nah,
untuk lebih lanjut, Ibu akan beritahu manfaat dari pohon, yaitu yang pertama, pohon itu bisa mencegah kita dari bencana banjir. Ada yang tahu kenapa pohon bisa memberikan manfaat untuk mencegah banjir? Ya, karena pohon di sini berfungsi sebagai tanaman yang bisa menyerap air. Nah, jadi ketika terjadinya hujan, nah pohon di sini akan berfungsi untuk menyerap air agar air tersebut tidak menyebabkan kebanjiran. Nah, pohon juga berfungsi sebagai tanaman untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Sama seperti banjir tadi, pohon di sini memiliki akar yang kuat yang berguna untuk mengikat tanah agar tidak terjadi tanah longsor. Nah, ada yang tahu lagi fungsi dari pohon? Ya, ini penting sekali ya bagi kita. Yang satu ini adalah fungsi pohon, yaitu menghasilkan oksigen dan menyerap CO2 atau karbon dioksida. Nah, jadi pohon ini sangat penting, soalnya dengan pohon ini kita semua bisa bernafas, karena pohon itu menghasilkan oksigen atau O2. Jadi jika tidak ada pohon, maka kita tidak akan bisa bernafas. Nah, bagaimana sih cara untuk merawat pohon agar pohon tersebut tetap hidup? Ada yang tahu? Ya, boleh. Ya, benar sekali ya. Yang paling penting kita itu harus rajin menyiram pohon tersebut. Mengapa? Karena pohon itu memerlukan air. Selain air, pohon juga memerlukan pupuk agar pertumbuhannya tetap agar pertumbuhan pohon tersebut semakin baik dan besar. Nah, selain kedua itu ada lagi, yaitu kita harus rajin untuk memotong bagian yang kering dari pohon tersebut. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, kita kan sudah belajar mengenai bagian-bagian pohon. Ada yang bisa mengulangi kembali bagian-bagian pohon tadi? Ya, boleh Risa. Yaitu yang pertama ada daun, yang kedua ada batang, dan yang terakhir ada akar. Ya, benar sekali. Nah, jadi bagian-bagian akar ini adalah daun, batang, dan akar. Nah, selain itu banyak sekali manfaat yang kita dapat dari pohon ya. Yang pertama itu bisa mencegah banjir, yang kedua mencegah tanah longsor, yang ketiga yaitu bisa melindungi kita dari panasnya matahari serta debu, dan yang terakhir yang paling penting adalah pohon itu bisa memberikan oksigen atau O2 untuk kita bernafas. Dan untuk cara merawat pohon itu sangat mudah sekali ya. Kita semua pasti bisa melaksanakannya, yaitu yang pertama kita harus rajin menyiram pohon tersebut, dan yang kedua yaitu harus rajin memberikan pupuk agar pohon tersebut dapat tumbuh secara maksimal, dan yang terakhir itu kita harus rajin memotong bagian-bagian pohon yang kering. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan kita akan melaksanakan sebuah kegiatan ya. Kita akan mengkolase gambar pohon. Tapi sebelum itu Ibu minta agar semua anak-anak di sini bersemangat ya. Kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi mengenai lagu Naik ke Puncak Gunung. Yuk, ada yang berani memimpin lagu bersama Ibu di depan? Boleh, silakan maju. Ya, boleh. Yuk, kita mulai yuk. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak
semuanya masih semangat kan? Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah kertas agar anak-anak mengerjakan kolase ya. Ibu membaginya satu kelompok satu agar di sini anak-anak bisa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Baiklah, bagikan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tugas yang anak-anak laksanakan juga terlaksana dengan baik, sudah rapi dan sudah bisa bekerja sama dalam menjalankan tugasnya. Nah, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua ya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak sekalian. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.